falyatafaddal mashkura Ustaz. Terima kasih Ustaz Asriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Iya Ustaz, jelas. Ya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya hingga kita bisa bertemu kembali di acara kajian Islam Kafah pada hari ini dengan tema filsafat. Mohon maaf minggu lalu saya tidak hadir karena ada raker di Institut PTQ Jakarta yang waktunya bertepatan, sehingga Pak Mula Warman melanjutkan kembali kajiannya 2 minggu berturut-turut. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Tentu saja semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Para peserta, para partisipan dan moderator yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita bicara tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu yang biasa dalam kehidupan kita. Kita tahu ini, kita mengetahui itu, kita mengenal ini dan kita mengenal itu. Tentu saja itu adalah hal biasa dalam kehidupan kita. Tetapi yang namanya filsafat, kita sudah sering sebut sebelumnya bahwa yang sudah dianggap biasa itu tetap saja mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau dipertanyakan di dalam filsafat. Gunanya apa? Ya agar kita lebih memahaminya saja, lebih memahaminya. Kita meyakini banyak hal tentang kehidupan. Dalam berbagai bentuk keyakinan itu dan berdasar pada berbagai alasan. Misalnya kita yakin bahwa kita suatu saat akan mati. Atau bahwa matahari, ya, kita yakin bahwa matahari akan terbit esok pagi. Atau mungkin kita yakin bahwa Liverpool tidak akan juara Liga Inggris musim ini, misalnya. Namun ada pertanyaan, ketawa nih Ustaz Asriyadi. Namun ada pertanyaan yang sepertinya menarik ya, tentang keyakinan-keyakinan kita itu. Apa pertanyaannya? Yaitu bagaimana bisa keyakinan-keyakinan kita itu disebut pengetahuan, disebut knowledge. Ya. Bukankah pengetahuan harus berdasarkan fakta? Jadi pertanyaan sungguhnya adalah apa yang membuat keyakinan bisa dianggap pengetahuan? Ada contoh seperti ini. Jika kita mengetahui jika kita ingin mengetahui siapa yang kita tanya tentang suatu hal, misalnya kita ingin bertanya tentang suatu hal, maka kita pasti akan mencari orang yang mengetahui tentang hal tersebut. Misalnya, kita berkata, bertanyalah kepada Ustadz Asriyadi. Dia mengetahui segala hal tentang Coto Makassar. Misalnya. Bertanyalah kepada Ustadz Asriyadi, dia mengetahui segala hal tentang Coto Makassar. Atau kita berkata, itu adalah pendapat Abdul Karim tentang Coto Makassar. Tetapi itu hanya pendapatnya saja. Dia sesungguhnya, atau Abdul Karim sesungguhnya tidak begitu tahu tentang Coto Makassar. Dua pernyataan ini, yang satu pernyataan meyakini bahwa Ustadz Asriyadi banyak tahu atau sangat mengetahui Coto Makassar. Pernyataan yang kedua menyatakan bahwa Ustadz Abdul Karim tidak banyak tahu tentang Coto Makassar. Nah, dua pernyataan ini, ya, bahwa satunya Ustadz Asriyadi banyak tahu tentang Coto Makassar dan Ustadz Abdul Karim tidak tahu banyak tentang Coto Makassar. Dua pernyataan di atas adalah bukti bahwa kita memulai pengetahuan kita dengan keyakinan. Yaitu, kita memulai dengan keyakinan bahwa ada orang yang memahami tentang Coto Makassar dan ada yang tidak cukup mengetahui tentang
Coto Makassar. Padahal ya, kesimpulan tadi itu bahwa Ustadz Abdul Karim tidak tahu tentang Coto Makassar dan Ustadz Asriyadi banyak tahu tentang Coto Makassar, itu sesungguhnya tidak berdasarkan pada pengetahuan, itu berdasarkan pada keyakinan saja. Ya. Kita hanya mengira-ngira bahwa si A mengetahui tentang Coto Makassar dan si B tidak mengetahui tentang Coto Makassar. Lalu pengetahuan kita tentang Coto Makassar itu, ya, kita bangun. Ya. Kita membangun pengetahuan kita tentang Coto Makassar setelah bertanya kepada Ustadz Asriyadi, karena kita yakini Ustadz Asriyadi banyak mengetahui tentang Coto Makassar. Dan kita tidak menjadikan Ustadz Abdul Karim sebagai rujukan tempat bertanya. Mengapa? Karena kita meyakini bahwa Ustadz Abdul Karim tidak tahu banyak tentang Coto Makassar. Nah, barangkali ya nanti setelah kita banyak bertanya tentang Coto Makassar kepada Ustadz Asriyadi, pengetahuan kita tentang Coto Makassar adalah pengetahuan yang benar-benar sejati. Ya. Karena kita telah mengetahui tentang Coto Makassar dari orang yang banyak tahu tentang Coto Makassar. Tetapi tetap kita harus mengingat kejadian pertama tadi. Apa itu kejadian yang pertama? Yaitu ya, bahwa kita memulai pengetahuan kita ini, ya, pengetahuan kita tentang Coto Makassar ini dimulai dengan keyakinan. Ya, keyakinan. Tidak dimulai dengan pengetahuan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Ustadz Asriyadi lah yang banyak tahu tentang Coto Makassar. Jadi, apa yang kita sebut pengetahuan yang rasional, itu kadang atau bahkan sering dimulai dengan keyakinan-keyakinan. Nah, namun kita bisa membedakan antara pengetahuan dan bukan pengetahuan. Keyakinan yang keliru bukanlah pengetahuan. Demikian pula keyakinan yang benar, ya, tetapi diperoleh dari menebak-nebak juga bukan pengetahuan. Misalnya ada orang yang menebak, ya, jadi misalnya saya melempar koin, ya. Ya, ada orang yang menebak sisi koin mana yang akan jatuh. Misalnya Ustadz Asriyadi, ini nomor apa kepala nih Ustadz Asriyadi. Ustadz Asriyadi mengatakan kepala. Nah, kemudian benar jatuh kepala. Nah, bahwa itu benar tebakannya, tetap itu benar. Tetapi tetap saja bukan pengetahuan. Kenapa bukan pengetahuan? Karena berawal dari ya, tebak-tebakan. Jadi seorang yang menebak sisi koin yang jatuh bukanlah pengetahuan meskipun tebakannya benar. Nah, yang menghubungkan antara fakta dengan keyakinan ya, adalah pengetahuan. Nah, yang menghubungkan itu disebut bukti. Ya, jadi yang menghubungkan antara keyakinan dengan pengetahuan adalah bukti. Misalnya, ada seorang yang meyakini, ya ini Coto Makassar lagi nih, kayaknya lagi lapar ini yang bicara. Jadi contohnya Coto Makassar semua. Misalnya ada seorang yang meyakini adanya Coto Makassar yang baik, ya, yang bagus, ada bagus di sana. Tahu dari mana dia? Karena habis baca ulasan di sebuah situs internet. Jadi dia tahu bahwa itu adalah restoran yang baik untuk Coto Makassar setelah melihat ulasan dari internet atau setelah Ustadz Asriyadi memposting di YouTube-nya. Nah, jadi dia memposting bahwa oh ini enak nih, rasanya maknyus misalnya. Ya. Saya sebagai penonton, ya, setelah mengetahui dari Ustadz Asriyadi tentang enaknya Coto Makassar di restoran itu, pertama pertanyaannya, apakah pengetahuan saya bahwa Coto Makassar di restoran itu enak atau tidak, itu valid atau tidak? Tadi disebutkan bahwa yang menghubungkan haruslah bukti. Yang menghubungkan haruslah bukti. Nah, satu-satunya cara pembuktian bukan menonton YouTube-nya Ustadz Asriyadi atau bukan membaca website, tetapi datang ke sana. Itu disebut bukti. Jadi keterangan dari Ustadz Asriyadi bukan bukti bahwa itu enak, tetapi
buktinya adalah harus datang ke sana dan makan, terserah gratis apa bayar, pokoknya makan dan merasakan oh betul-betul enak. Yang saya ingin katakan demikian, bahwa sering terjadi pengetahuan kita itu tidak berdasarkan bukti, tetapi berdasarkan keterangan orang lain. Ya, berdasarkan keterangan orang lain. Nah, di dalam filsafat ada disebut evidentialisme. Eviden dari kata apa namanya, eviden, bukti, evidentialisme dan tradisionalisme. Ini tentang pengetahuan. Ya. Menurut evidentialisme, keyakinan tanpa bukti lebih merupakan opini daripada pengetahuan. Jadi keyakinan tanpa bukti lebih merupakan opini daripada pengetahuan. Contoh yang tadi, saya habis nonton YouTube-nya Ustadz Asriadi yang pernah datang ke sebuah restoran Coto Makassar dan mengatakan itu enak, maka itu adalah opini, ya, bukan pengetahuan. Bagi saya, bagi Ustadz Asriadi itu pengetahuan. Ya, jadi bedakan. Bagi Ustadz Asriadi karena sudah datang ke sana dan makan, bagi dia adalah pengetahuan. Sedangkan bagi saya itu adalah opini. Nah, namun jika demikian, ya, maka keyakinan yang kita dapat dari testimoni orang lain, ya, tadi contohnya testimoninya Ustadz Asriadi, itu bukanlah pengetahuan. Kecuali kita sendiri memiliki bukti bahwa yang dikatakan oleh Ustadz Asriadi itu memang benar adanya. Maka barulah itu menjadi bukti. Jadi bisa saja sebuah keterangan, sebuah ilmu pengetahuan, atau sebuah kabar, ya katakanlah kabar, itu pengetahuan bagi satu orang, tetapi bukan pengetahuan bagi orang yang lain. Jadi dalam kasus ini, restoran Coto Makassar itu adalah pengetahuan bagi Ustadz Asriadi, tetapi bukan pengetahuan bagi saya, kalau saya belum ke sana. Karena belum ada evidence, belum ada bukti. Nah, itu disebut evidentialisme. Nah, persoalannya, ini persoalannya. Kalau begitu rumusan sebuah ilmu pengetahuan, sangat sedikit orang yang bisa dianggap sebagai yang mempunyai pengetahuan. Ya, kalau begitu masalahnya, apa begitu caranya, maka sangat sedikit orang yang bisa disebut benar-benar memiliki pengetahuan. Ya. Jadi, misalnya gini, misalnya yang menonton YouTube-nya Ustadz Asriadi tadi tentang enaknya restoran Coto Makassar di sana, itu ada 100. Sedangkan yang datang ke sana hanya 2, Ustadz Asriadi dan temannya. Maka pengetahuan itu hanya dianggap pengetahuan bagi 2 orang itu yang datang. Sedangkan bagi yang lain bukan pengetahuan. Menurut teori atau rumusan evidentialisme. Atau misalnya tentang Nisa Sabian. Ya, Nisa Sabian. Udah pernah dengar tentang Nisa Sabian? Nah, saya belum dengar. Tapi kok saya bisa nulis ya? Jadi tentang tidak banyak yang benar-benar mempunyai pengetahuan tentang hal itu, kecuali sedikit saja. Tetapi banyak yang merasa tahu, ya, tentang hal itu. Nah, jadi bisa dibedakan. Kira-kira menurut saya dengan Ustadz Asriadi, menurut teori evidentialisme, saya dan Ustadz Asriadi termasuk orang yang sebenarnya tidak tahu tentang itu. Karena bacanya dari internet, kabar, dari obrolan warung kopi, dan seterusnya. Jadi ketika ditanya, apakah Anda tahu tentang Nisa Sabian? Tar dulu, Anda pakai teori apa, nanya saya. Kalau pakai teori evidentialisme, saya tidak tahu apa-apa. Tetapi ada teori lain, ya, ada teori lain yang membuat kita boleh dianggap tahu. Yaitu teori apa? Teori tradisionalisme. Nah, evidentialisme ini berbeda dengan tradisionalisme. Ada teori tradisionalisme namanya yang mengatakan bahwa ya, orang-orang ini, ya orang-orang kita semua adalah anggota sebuah komunitas
yang menyampaikan informasi yang dapat dipercaya satu sama lain, ya, yang bersama-sama memiliki lebih banyak bukti daripada yang bisa dikumpulkan oleh satu orang. Maksudnya adalah begini. Jadi sebuah pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat luas. Sehingga satu orang itu tidak mampu menanggung atau tidak mampu meneliti sejauh-jauhnya sehingga dia bisa dianggap mengetahui apabila teori evidentialisme ini dipakai. Ya. Nah, karena itu ada teori lain yaitu tradisionalisme, dan tradisionalisme ini menganggap ya bahwa kalau kita sebuah komunitas, ya, maka sesungguhnya komunitas itu masing-masing komunitas itu tidak punya bukti yang cukup tentang pengetahuan yang besar ini. Tetapi masing-masing anggota komunitas itu minimal katakanlah mempunyai satu titik-titik bukti. Misalnya dalam satu komunitas ada 100 orang misalnya. Nah, dibutuhkan 100 bukti untuk menganggap atau untuk kita dianggap tahu tentang persoalan ini. Nah, kita ya satu-satu orang ini tidak punya 100 bukti. Tetapi masing-masing kita di 100 itu memiliki masing-masing satu, ya. Nah, karena itu dianggaplah masing-masing satu ini sebagai kumpulan orang-orang yang tahu. Kenapa? Karena masing-masing bukti satu orang ini saling memperkuat antara satu bukti dengan bukti lain, sehingga dia layak disebut pengetahuan. Nah, secara teori evidentialisme ya tidak cukup karena satu orang harus mempunyai 100 bukti. Ya, tetapi menurut teori tradisionalisme tidak perlu satu orang menguasai 100 bukti. Cukup satu orang satu bukti, tetapi mereka bersama-sama dalam satu komunitas. Nah, dengan demikian ya ilmunya bisa disebut pengetahuan, ya, atau keyakinannya bisa disebut pengetahuan. Nah, kita melihat ya, bahwa tradisionalisme ini teorinya membuat pencarian pengetahuan menjadi lebih mudah. Lebih mudah, sehingga kita bisa paham kenapa orang biasanya merasa mengetahui tentang sesuatu. Padahal sungguhnya buktinya tidak cukup banyak, dia cuma punya bukti satu, tetapi dia bersama-sama banyak orang yang masing-masing orang itu punya bukti-bukti berbeda. Sehingga terkumpul ya, terakumulasi sebuah pengetahuan katakanlah yang bisa dianggap valid. Namun ya ada yang mengatakan jika teori evidentialisme itu mempersulit ya, mempersulit kita untuk mengetahui, sebaliknya tradisionalisme ini dianggap terlalu menggampangkan pengetahuan. Karena tidak cukup, tidak perlu bukti 100 hanya untuk memahami, menganggap mengetahui satu hal. Cukup satu orang saja yang terakumulasi menjadi banyak bukti. Prasangka tanpa bukti apapun bisa dianggap pengetahuan di dalam tradisionalisme. Karena itu, banyak filosof yang membagi pengetahuan atau menamai pengetahuan ini sebagai ya evidentialisme ketat. Yang pertama tadi itu disebut evidentialisme ketat, sedangkan yang kedua ada tradisionalisme permisif. Ya. Tradisionalisme permisif. Kedua hal ini berlaku dalam kehidupan kita. Kedua hal ini terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita. Nah, ada juga teori pengetahuan, ya, satu lagi nih, yang terakhir, yang berpegang kepada alasan rasional untuk keyakinan. Jadi, alasannya atau bukti bahwa sebuah keyakinan itu menjadi benar, itu bukan bahwa kita mengalaminya, tapi kita meyakininya. Ya, Pak, secara rasional saja. Asumsinya adalah bahwa keyakinan tidak bisa dianggap pengetahuan kecuali keyakinan tersebut rasional
dan berdasar kepada alasan yang bisa diterima oleh akal. Tetapi sama dengan tradisionalisme dan evidentialisme tadi, pengetahuan berdasarkan keyakinan yang rasional ini juga bisa dibantah atau punya kelemahan, punya kelemahan. Misalnya, asumsi ini dibantah oleh tradisionalisme. Ya, karena dasar tradisionalisme ya, bukanlah bahwa pengetahuan itu rasional atau tidak, tetapi berdasar pada apa tadi tradisionalisme? Pada kenyataan komunitas. Kenyataan komunitas yang tadi itu bahwa membutuhkan 100 bukti, walaupun masing-masing orang hanya memegang satu bukti, tapi karena mereka berada pada sebuah komunitas yang berjumlah 100, katakanlah seperti itu, meskipun masing-masing hanya memegang satu bukti, tetapi bisalah dianggap pengetahuan mereka sebagai pengetahuan. Nah, seorang individu meyakini banyak hal, ini penutup sebelum kita ngobrol, ya. Itu pun kalau ada yang perlu diobrolkan. Seorang individu meyakini banyak hal tentang kehidupan ini, tanpa memiliki alasan apapun yang mendasari keyakinannya itu. Ya, dalam kehidupan kita selalu melakukan ini. Kita banyak mengetahui sesuatu, meyakini sesuatu, tetapi kalau kita telusuri satu persatu pengetahuan kita itu, satu persatu keyakinan kita itu, biasanya kita tidak memiliki bukti untuk pengetahuan dan kita tidak punya alasan rasional untuk keyakinan kita. Itu adalah kenyataan. Tetapi kenyataan seperti ini banyak gunanya. Ya. Kenapa saya sebut banyak gunanya? Dengan itulah kehidupan ini berjalan apa adanya. Bayangkan ya Ustadz Asriadi, jika segala sesuatu harus serumit teori evidentialisme tadi, ya, maka kehidupan kita akan susah, rumit. Misalnya, kenapa kita harus ikut kajian Islam kafah? Karena saya tahu bahwa, saya yakin bahwa dengan mengikuti kajian Islam kafah, saya akan mendapatkan pahala, oke, atau banyak pencerahan. Oke, apa buktinya? Nah, belum ada buktinya sih. Karena tidak ada buktinya, nggak usah dilakukan. Ya, tidak begitu kehidupan ini berlangsung. Kehidupan ini berlangsung berdasarkan keyakinan-keyakinan sederhana ya di dalam hidup kita, sehingga kehidupan ini menjadi lancar. Kalau semuanya diperumit, ya menjadi evidentialisme, harus ada buktinya, begini dan begitu. Contoh misalnya suatu hari saya bertemu dengan Ustaz Asriadi. Assalamualaikum. Abdul Muid ya? Iya. Tahu dari mana nama saya Abdul Muid? Dari YouTube. Mana YouTube-nya? Yang YouTube yang mana? Dari ini Pak, dari koran. Koran yang mana? Lah kan harus ada buktinya. Kalau untuk evidentialisme kan susah hubungan kayak gitu. Atau saya bilang, Asriadi dari mana? Saya pernah kuliah di sekolah di Bone, Kanda. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana kartu pelajarnya? Saya muridnya Guru Profesor Dr. Nasruddin Umar. Mana buktinya? Apa buktinya? Coba. Kita seharusnya sudah ngobrol lama sampai kemana-mana. Itu hanya direpotkan oleh bukti-bukti itu. Tetapi sebaliknya memang, tanpa evidentialisme juga berbahaya. Ya, bisa saja Asriadi ini ya, kepala teleng, ya, tidak apa. Mungkin para pemirsa ini banyak yang tidak paham apa itu kepala teleng. Sederhananya tukang tipu lah, misalnya. Ya, berkata apa-apa, kita percaya begitu saja karena kita tidak menganut evidentialisme, akhirnya tertipulah kita, misalnya. Ya, seperti itu. Yang saya ingin katakan bahwa evidentialisme, tradisionalisme, pengetahuan, dan keyakinan itu berlangsung begitu saja dalam kehidupan kita. Ada tataran ideal ya, yang disebut evidentialisme. Tetapi kehidupan tidak akan berjalan lancar dengan evidentialisme. Namun kehidupan juga bisa rusak apabila semuanya terlalu tradisionalisme. Selalu dibiarkan begitu saja mengalir tanpa ada upaya kritis terhadap itu. Biasanya evidentialisme ini
berlangsung atau berlaku pada karya-karya ilmiah. Ya, ya misalnya Ustaz Siradi kan lagi ambil S3 ya, Siradi. Ya, kenapa lama bikin disertasinya? Karena evidentialisme. Coba pakai teori tradisionalisme saja. Oh, cepat selesai. Itu sehari bikin disertasi, selesai itu. Tapi karena evidentialisme, ya, ada ruang-ruang tertentu, misalnya ruang-ruang akademik, mau nggak mau, evidentialisme yang dipakai. Tapi ada ruang-ruang yang biasa, ya, tradisionalisme yang dipakai. Jangan ketukar-tukar. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita pakai evidentialisme. Di ruang akademik pakai tradisionalisme. Kacau kehidupan ini. Oke, saya kira itu sebagai materi dari saya. Jika ada yang perlu kita obrolkan, silahkan. Silakan Ustaz Asradi. Baik, terima kasih Ustaz. Sangat luar biasa ini antara rumit dengan sangat mudah.